Salam dan bahagia, judul skripsi saya adalah pengaruh pelatihan kerja, motivasi intrinsik, karakteristik individu terhadap produktivitas kerja pegawai Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Arianto dengan NIM 2019-008252 dari jurusan manajemen. Latar belakang masalah. Untuk dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, dibutuhkan kerjasama antara perusahaan dan karyawan untuk mencapai tujuan yang diharapkan agar terlahir suatu produktivitas kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pelatihan kerja, motivasi intrinsik, karakteristik individu berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap produktivitas kerja. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja, motivasi intrinsik, karakteristik individu secara parsial dan simultan terhadap produktivitas kerja. Kemudian manfaat penelitian dalam penelitian saya ini yaitu yang pertama, bagi akademisi itu saya berharap agar dapat menjadi referensi dan juga menambah pengetahuan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Bagi praktisi sebagai informasi tambahan dan juga sebagai masukan untuk pengambilan keputusan terhadap masalah yang berkaitan. Kemudian kajian teorinya. Pelatihan kerja merupakan sebuah program terencana yang membentuk karyawan dalam menguasai keterampilan khusus guna memperbaiki kekurangan dalam proses pelaksanaan kerja. Motivasi intrinsik didasari oleh dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian karakteristik individu itu adalah sebagai suatu ciri khas atau sifat khusus yang dimiliki seorang individu yang membedakan dengan yang lain. Kemudian produktivitas kerja adalah bagaimana seseorang menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang saya sajikan dalam tabel. Kemudian pengembangan hipotesis dalam penelitian saya. H1, pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. H2, motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. H3, karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. H4, pelatihan kerja, motivasi intrinsik, karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Ini adalah gambar dari kerangka pikir penelitian saya, di mana X1, X2, X3 atau variabel independen itu semua mengarah ke arah kanan, yaitu di variabel X saya produktivitas kerja atau variabel dependen. Kemudian ini adalah tabel variabel dan indikator penelitian saya. Ada pelatihan kerja, indikator penelitiannya ada instruktur, peserta, materi, metode, dan tujuan. Kemudian motivasi intrinsik, itu indikatornya ada keberhasilan, penghargaan atau pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan pengembangan. Kemudian karakteristik individu, indikatornya ada sikap, minat, nilai, dan kemampuan. Dan terakhir produktivitas kerja, indikatornya diantaranya ada kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Kemudian populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini berjumlah 65 pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel juga sama, 65 pegawai. Kemudian teknik pengambilan sampel saya itu sampling jenuh. Karena populasinya relatif kecil, maka saya mengambil seluruh jumlah populasi sebagai sampel. Kemudian sumber data saya yaitu dari data primer yaitu hasil pengisian kuesioner oleh responden, rincian kriteria sampel saya yaitu seluruh pegawai tetap dan tidak tetap, pegawai berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, lama bekerja minimal 1 tahun di Dinas Pariwisata DIY, kemudian pernah mengikuti program pelatihan kerja, baik pelatihan kerja dari dalam dinas ataupun luar. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu penyebaran angket terbuka kepada responden dengan alternatif jawaban menggunakan tipe pilihan penilaian berdasarkan 5 kategori dengan bantuan penyekoran menggunakan skala Likert 1-5. Kemudian ini adalah tabel dari hasil uji validitas dan reliabilitas. Dapat dilihat bahwa semua pernyataan yang saya ajukan itu valid. Kita bisa melihat bahwa R hitungnya semuanya itu kurang dari 0,05 dan juga reliable karena R tabelnya itu kurang dari koefisien Kronberg alfanya. Kemudian ini adalah hasil uji normalitas. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam penelitian ini yaitu berdistribusi normal. Kemudian pada tabel ini yaitu hasil uji multikolinearitas. Kita dapat melihat bersama-sama bahwa variabel pelatihan kerja, motivasi intrinsik, dan juga karakteristik individu ini memiliki nilai toleran lebih dari 0,10
dan juga BIP itu kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas. Kemudian ini adalah hasil uji heterokedastisitas. Dapat kita lihat bersama-sama di tabel bahwa variabel pelatihan kerja, motivasi intrinsik, dan juga karakteristik individu memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas dalam hasil uji ini. Kemudian ini adalah hasil uji T atau parsial. Bisa kita lihat variabel pelatihan kerja, motivasi intrinsik, dan juga karakteristik individu memiliki nilai T hitung lebih dari T tabel dan juga tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa setiap hipotesis yang telah saya ajukan tadi dapat diterima. Sehingga secara parsial maupun simultan, pelatihan kerja, motivasi intrinsik, dan juga karakteristik individu itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Kemudian hasil uji F atau simultan. Dalam tabel ini itu diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan juga nilai F hitung lebih dari F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H4 saya ini diterima, sehingga secara simultan pelatihan kerja, motivasi intrinsik, dan karakteristik individu ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Kemudian ini adalah hasil uji koefisien determinasi atau R-square saya. Itu dapat dilihat bahwa nilai R-square saya 0,386, di mana berarti variabel pelatihan kerja, motivasi intrinsik, karakteristik individu terhadap produktivitas kerja ini memiliki nilai sebesar 38,6%. Sisanya 61,4% ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah variabel pelatihan kerja, motivasi intrinsik, karakteristik individu, dan juga produktivitas kerja ini secara parsial dan juga simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Kemudian saran bagi dinas pariwisata dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai dengan meningkatkan pelatihan kerja dan motivasi intrinsik. Di sisi lain juga diharapkan instansi selalu memberikan apresiasi atas pencapaian kerja pegawai dengan memperhatikan karakteristik individu pegawai yang diharapkan agar pegawai ini dapat merasa semangat kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian ada pun beberapa perbaikan dalam hasil jawaban kuesioner dari responden dalam beberapa indikator, yaitu ada indikator instruktur, metode, tujuan pada variabel pelatihan kerja, ada juga indikator tanggung jawab dan pengembangan pada variabel motivasi intrinsik, dan juga indikator kemampuan dan semangat kerja pada variabel produktivitas kerja. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, saya berharap agar pada penelitian ini itu cuma menggunakan variabel bebas, yaitu pelatihan kerja, motivasi intrinsik, dan juga karakteristik individu. Sehingga untuk penelitian selanjutnya itu disarankan untuk menambah variabel lainnya yang dirasa memiliki pengaruh terhadap variabel terikat produktivitas kerja. Saran yang kedua adalah diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dengan meluaskan cakupan tempat penelitian tidak hanya di Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Salam dan bahagia.